Baik, sebelumnya Ibu buka pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan belajar, kita berdoa dulu ya nak. Ayo Nak Salma dipimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu langsung saja menyampaikan materi hidup bersih ya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Yaitu menjelaskan pengertian taharah, menyebutkan jenis-jenis taharah dan mengetahui langkah-langkah taharah. Yang keempat, memahami hikmah hidup bersih. Apa sih hidup bersih itu? Ada yang tahu nggak kalian? Biasa aja kebersihan. Bagus, jawab. Nah, hidup bersih adalah kebiasaan menjaga kebersihan diri dari lingkungan agar terhindar dari penyakit dan kuman. Hidup bersih dalam Islam sangat ditekankan karena kebersihan adalah sebagian dari Iman. Bagus. Selanjutnya, bersuci. Ada yang tahu nggak bersuci itu apa? Terhindar dari Proses menjauhkan diri dari hadas atau najis. Ya, bagus. Nah, Eka dan Alia. Nah, bersuci itu yang juga dikenal dengan bertaharah ya, adalah berpuasa membersihkan diri. Terus cara membersihkannya, najis adalah dengan menyucinya menggunakan air yang suci dan dapat mensucikannya. Selanjutnya, berwudu. Wudu adalah kegiatan yang dilakukan sebelum sholat. Nah, kalian kalau sholat itu diwajibkan berwudu dulu ya nak. Wudu membersihkan hadas kecil menggunakan air yang suci dan mensucikan atau air yang mengalir. Selanjutnya, tata cara berwudu adalah yaitu mencuci tangan, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, membasuh muka. Habis itu ada membasuh tangan sampai siku, mengusap bagian kepala, membasuh telinga. Yang terakhir apa? Ayo. Kaki. Betul, basuh kaki. Selanjutnya tayamum. Tayamum itu contohnya kalau nggak ada air. Tayamum adalah pengganti wudhu ya, yang dilakukan jika tidak ada air atau sakit. Menggunakan debu yang suci untuk membersihkan tubuh. Ambil debu itu misalnya boleh dari tembok ya, ini kan tembok ada debunya. Terus kita bertayamum, diusap ke wajah, ambil lagi, diusap lagi ke wajah dan ke tangan. Selanjutnya, hikmah hidup bersih. Hidup bersih mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh serta lingkungan. Kebersihan mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Kebersihan meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan. Menjadi kebersihan mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Habis itu selanjutnya, habis kebersihan ada kasih sayang terhadap sesama. Tujuan pembelajarannya menjelaskan makna kasih sayang, memberi contoh sikap kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan rasa sayang kepada keluarga, teman, dan menjauhi sikap kasar atau menyakiti kepada teman. Next, apa sih itu kasih sayang? Ada yang tahu nggak? Perasaan cinta. Iya betul. Terus dalam Islam kita diajarkan untuk menyayangi sesama makhluk Allah atau sesama makhluk hidup. Selanjutnya, contoh kasih sayang di rumah yaitu membantu ibu menyapu rumah atau mengepel, terus menyapa ayah dengan senyum, memeluk adik saat menangis. Nah, kalau adiknya rewel itu kalian tenangin dengan cara memeluk gitu ya anak. Habis itu tidak membentak keluarga atau membentak ibu dan ayah saat kita disuruhnya. Misalnya kayak ibu bilang, nah tolong ambilin sapu, terus kalian bilang gini, nggak mau lah bu, gitu, ibu aja sendiri. Nah itu nggak boleh ya. Oh itu nanti kayak gitu, nggak baik itu nah. Berarti tidak boleh ya bu? Enggak, nanti
mendapatkan dosa. Ayo, itu sama aja membantah orang tua. Astagfirullah. Habis itu contoh kasih sayang kepada keluarga, menyapa orang tua dengan sopan, membantu pekerjaan rumah, tidak membantah perintah orang tua ya, seperti yang tadi itu. Terus kasih sayang kepada semua makhluk hidup, menyayangi hewan peliharaan. Siapa yang di sini punya hewan peliharaan? Aku. Kucing. Ya, kucing. Masih banyak pak ya. Wih bagus tuh. Ada burung, terus dan lain-lain ya. Habis itu tidak merusak tanaman. Tidak merusak tanaman itu ya seperti kayak memetik daunnya dan bunganya itu nggak boleh ya nah. Terus menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya contoh sikap kasih sayang di sekolah, menyapa teman. Misalnya kalian baru datang kayak hai halo gitu, sekali hai halo gitu kan kepada temannya. Habis itu berbagi bekal. Siapa di sini yang sering bontot? Aku. Nah itu misalnya kalau ada kawan yang nggak bekal, berbagi ya, dikasih. Ada terus bu. Gitu. Iya. Terus habis itu menghibur teman yang sedang sedih. Misalnya ada teman yang sedang patah hati atau putus cinta. Boleh loh bu. Ya nggak boleh, misalkan biasanya anaknya ada cinta-cinta monyet gitu kan, itu dihibur ya nak. Ibu udah pernah dong berarti. Enggak pernah ibu. Yang terakhir tidak membentak keluarga. Habis itu perasaan jika kita menyayangi sesama itu apa aja nak? Bahagia. Ya, bisa kayak dengan Allah. Bagus. Selanjutnya larangan sikap tidak menyayangi yaitu membentak, berkata kasar, mengejek teman, dan menyakiti hewan yang di sekitar kita. Selanjutnya ada materi hidup rukun. Apa sih itu kedamaian? Damai adalah berarti hidup tanpa pertengkaran dan kebencian. Kedamaian muncul saat kita saling memahami, menghormati. Anak yang hidup damai akan punya banyak teman dan lingkungan yang menyenangkan. Sikap rukun, hidup bersama dengan harmoni. Sikap rukun berarti mau bekerja sama, berbagi, dan tidak bertengkar di sekolah. Kita bisa rukun dengan cara membantu teman, bergantian saat bermain, dan mendengarkan pendapat orang lain. Hargai orang, saling menghormati sesama. Contohnya menghargai orang lain bisa dilakukan dengan cara berbicara sopan, tidak mengejek, dan tidak mendengarkan saat orang lain berbicara. Damai di sekolah yaitu lingkungan belajar yang nyaman. Sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan jika semua siswa hidup damai. Damai di rumah itu, kedamaian di rumah dimulai dari sikap saling sayang antara anggota keluarga. Kita tidak bisa membantu orang tua, menghormati saudara, dan berbicara dengan lembut. Damai di masyarakat, hidup berdampingan dengan baik. Lingkungan di sekitar, kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga dan teman ya nak. Ya bu. Nilai kedamaian, sikap baik yang harus dijaga. Kedamaian bisa terwujud jika menanamkan nilai-nilai seperti sabar, jujur, dan rendah hati. Selanjutnya ibu akan memberi LKPD. Di sini nanti yang maju akan mendapatkan hadiah ya. Mau. Yeay. Bu kalau udah disuruh maju kok bu. Iya maju ya semuanya. Ibu beri waktu 5 menit. Oke. Aduh. Oh iya ini nak kami belum ya? Tinggalan. Sudah bu. Udah bu. Udah ya maju. LKPD-nya kan cuma mendaftarkan. Semuanya bu. Ya nggak apa-apa. Ya udah perwakilan aja nggak apa-apa. Apa saja ayo hidup bersih dan sehat itu contohnya apa aja? Tidur di kasur, membuang sampah pada tempatnya, serta mandi setelah bermain. Betul. Ayo, nah Salma yang ini apa? Yang salah.
Hidup tidak bersih itu tidur di lantai, buang sampah sembarangan, dan tidak mandi setelah bermain. Betul. Ayo nah apa semuanya? Hidup bersih itu tidur di kasur, membuang sampah pada tempatnya, dan juga mandi setelah bermain. Sedangkan hidup tidak sehat itu tidak tidur di lantai, membuang sampah sembarangan, dan juga tidak mandi setelah bermain. Bagus, beri tepuk tangan. Makasih ya, sama-sama. Oke. Ini yang bedanya sudah kan ya, makasih. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi sudah cukup jelas atau belum nih? Ya, Bu. Baik, Ibu akan menyimpulkannya ya. Kesimpulannya yaitu hidup bersih dan kasih sayang adalah sikap dasar yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatannya saling berhubungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, penuh kehangatan dan harmonis. Sudah cukup jelas kan ya nak? Sudah, Bu. Baik. Ya, sebelum pulang Ibu akan memberikan tugas ya. Dan ini tugasnya dikumpul minggu depan. Ya, Ya, Bu. Tolong bagi ke teman-temannya. Ya, Bu. Baik, kalian sudah mau pulang kan? Sudah. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Ayo, Nasarah dipimpin doanya. Sebelum pulang kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian materi yang sudah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Yuk boleh pulang. Tamatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.